Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Tak henti-hentinya saya panjatkan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Kepada dosen dan teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini kami akan memberikan materi tentang kunjungan ke Panti Asuhan Udiana Wiguna. Sebelum ke penjelasannya, di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Putu Windy Nareswari, kemudian yang kedua ada Putu Restu Hadinata, kemudian saya Niputu Diva Maharani. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Restu. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang pertama tentang sejarah berdirinya Panti Asuhan Udiana Wiguna. Panti Sosial Asuhan Anak atau PSAA merupakan panti asuhan yang berada di Kabupaten Buleleng dan sudah berdiri sejak tahun 1955. Pada awalnya, panti asuhan ini merupakan sebuah tempat penitipan anak yang semakin lama semakin berkembang hingga akhirnya menjadi sebuah panti asuhan seperti sekarang. Panti asuhan ini merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar. Panti asuhan Udiana Wiguna memenuhi kebutuhan anak-anak yang dirawatnya mulai dari makanan hingga sekolahnya. Hingga saat ini, anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini berjumlah kurang lebih 34 orang yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di Kota Singaraja. Panti asuhan Udiana Wiguna merupakan satu-satunya panti asuhan negeri di Bali, sehingga untuk bisa masuk terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh keluarga serta anak yang akan dititipkan. Salah satu contoh kriterianya yaitu anak yang akan dititipkan di panti asuhan ini masih memiliki sanak saudara atau keluarga, sehingga nanti ketika mereka sudah bisa hidup sendiri atau sudah bekerja, mereka bisa kembali ke keluarganya dan hidup mandiri setelah meninggalkan panti asuhan ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Restu. Kemudian untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh pemateri kedua. Untuk Windy dipersilakan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan keagamaan yang dilakukan di Panti Asuhan Udiana Wiguna. Anak-anak panti asuhan ini mayoritas beragama Hindu yang berusia mulai dari 6 sampai 18 tahun, sehingga pelajaran agama Hindu diberikan di Panti Asuhan Udiana Wiguna ini. Ajaran-ajaran ini sangat mendasar dan tidak diragukan lagi akan sangat membantu anak-anak di masa depan, karena dalam menghadapi perubahan keadaan, prinsip-prinsip agama akan selalu berlaku. Ketika berbicara tentang keadaan anak-anak saat ini, pengendalian diri dalam hal kesejahteraan mental dan spiritual merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pengendalian diri mental pada anak-anak perlu dilatih sejak dini agar mereka tidak terjerumus ke dalam tindakan yang tidak etis di masa depan. Selain memberikan ilmu agama kepada anak-anak panti, panti asuhan ini juga rutin mengadakan kegiatan keagamaan seperti membanten serta sembahyang di hari-hari suci Hindu seperti Purnama, Tilem, Kodalan di Parahyangan, dan lain-lain. Serta melakukan tirta-yatra di beberapa kesempatan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritualitas pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Windy. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu. Untuk Restu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu
kegiatan sehari-hari anak panti asuhan. Hampir semua anak di panti asuhan ini berada di usia di mana mereka menganyam pendidikan SMP dan SMA atau SMK, sehingga sebagian besar waktu yang mereka miliki dihabiskan di sekolah, karena sedikitnya waktu yang tersisa menyebabkan anak-anak panti tidak banyak berkegiatan di panti. Mereka biasanya memanfaatkan waktu luang dengan beristirahat dan melakukan beberapa kegiatan yang bermanfaat seperti latihan keterampilan seperti membuat jajan dan pelatihan menyulam kain dan lain-lain. Next. Kendala yang dialami pihak panti asuhan. Pada awalnya panti asuhan ini dikelola oleh Departemen Sosial yang kemudian ini diambil alih oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Sehingga mungkin karena pusat pemerintahan berada di ibu kota yang jauh dari sini, maka untuk pemberian bantuan atau pendanaan dari provinsi menjadi salah satu kendala. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Restu. Nah, itulah materi atau laporan dari panti asuhan yang telah kami kunjungi. Kemudian di sini kami mempunyai kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah panti asuhan merupakan tempat di mana anak yatim, yaitu anak yatim, yatim piatu, anak-anak dari orang tua kurang mampu, dan sebagainya dapat tinggal, tumbuh, dan berkembang selayaknya anak pada umumnya. Berdasarkan data dari Dinas Panti Asuhan yang sudah terdaftar, panti asuhan bisa menjadi salah satu tempat untuk beramal dan tempat untuk menyalurkan bantuan. Ada banyak kegiatan yang bisa diamalkan. Beberapa di antaranya yaitu kegiatan bakti sosial, melakukan penyuluhan, buka puasa bersama, dan mengadakan acara syukuran, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.